Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, dari Abu Musa atau Abi Musa, beliau menyampaikan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi SAW ditanya, anir rajuli yuqatilu syaja'ah, tentang seseorang yang berperang dengan motif keberaniannya, wa yuqatilu hamiyah, dan Nabi juga ditanya tentang seseorang yang berperang dengan motif fanatisme golongan, wa yuqatilu riya'ah, dan Nabi juga ditanya tentang seseorang yang berperang dengan motif ingin dipuji oleh manusia. Ayu dzalika fi sabilillah, yang mana yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah berada di atas dan tinggi di atas, fahuwa fi sabilillah, itulah orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab Al-Ikhlas di hadis yang ke-8. Mungkin ada perbedaan sedikit dalam penomoran ketika berbeda cetakan. Hadirin yang Allah muliakan, saudaraku yang semoga Allah jaga dan Allah rahmati. Sebagaimana biasa, kita harus kenalan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini, karena mereka adalah generasi terbaik. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku, kata Nabi SAW. Rugi banget kita nggak kenalan dengan orang-orang terbaik setelah era para nabi dan rasul. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, tentang pentingnya Q&A kalau bahasa sekarang ya, bertanya dan menjawab, komunikasi langsung antara Nabi SAW dan para sahabat. Lalu pelajaran yang berikutnya, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa sekali lagi para sahabat itu nggak malu bertanya, karena mereka mengerti sekali konsep fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Surat An-Nahl ayat 43 dan surat Al-Anbiya ayat 7 ya. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya niat yang ikhlas. Jangan pernah meremehkan dan jangan pernah menganggap gampang menghadirkan niat yang ikhlas dalam sebuah amalan. Dan jangan pernah berpikir ketika amalannya besar pasti orang itu ikhlas. Oh, belum tentu. Bukankah hadis pertama kita, Nabi SAW berbicara tentang hijrah, dan hijrah meninggalkan semuanya waktu itu dari Mekah, meninggalkan semuanya, seluruh harta ditinggalkan, properti di Mekah ditinggalkan, harta ditinggalkan, properti ditinggalkan, hewan ternak ditinggalkan. Tapi Nabi mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin ia capai atau wanita yang ingin ia nikahi, maka dia hanya mendapatkan hal itu saja sesuai dengan niatnya. Itu hijrah, itu mempertaruhkan harta semuanya. Lalu di hadis ini berbicara tentang jihad, dan jihad lebih tinggi lagi dalam segi resiko. Bukan hanya harta yang dipertaruhkan, nyawa dipertaruhkan. Maksudnya lebih tinggi daripada orang hanya berinfak dan bersedekah. Maksud saya demikian, bahwa pada saat perang Tabuk, para sahabat pun pakai modal mereka sendiri. Jadi udah harta, nyawa pula. Tapi belum jaminan. Makanya ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang berjihad dengan motif unjuk keberanian, atau fanatisme, atau riya, pengen dipuji? Itu manusia, bayangkan. Untuk dipuji dia rela mempertaruhkan nyawanya. Jadi hadirin yang Allah muliakan, ini nggak mudah. Makanya kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwa kita bisa pahami dari hadis ini, isyraratul ikhlas fil jihad wa kadzalika huwa syartun fi jamil ibadat. Disyaratkan ikhlas dalam berjihad dan berjuang. Dan begitu juga ini adalah syarat diterimanya amal untuk seluruh ibadah-ibadah. Kan itu tadi, kalau berjihad saja yang mempertaruhkan nyawa, manusia tuh bisa niatnya melenceng,
Niatnya bukan karena Allah, apalagi kalau kita nggak sampai mempertaruhkan nyawa. Ini berhadapan musuh langsung. Yang terakhir, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa dalam kita menyebarkan kebaikan, yang harus kita niatkan adalah agar kalimat Allah yang tinggi berada di atas. Bukan kita yang jadi pahlawannya. Jangan ada motif jadi pahlawan. Jangan punya motif biar kita yang dipuji. Adapun kita dipuji setelah itu tanpa ada niat demikian, kita sudah bahas hadisnya, tilka ajru busyrul mu'min. Itu kabar gembira bagi seorang mukmin sebelum Allah masukkan ke surga. Terapkan apa yang diterapkan Imam Nawawi. Nggak suka dipuji, nggak suka dapat gelar, tapi tetap aja dikasih gelar sama para ulama. Karena itu tadi, intinya litakuna kalimatullahil ulia, agar kalimat Allah yang tinggi menjulang, bukan kita. Dan Allah berfirman terakhir dalam surat Maryam ayat 96, innalladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ikhlas beriman dan beramal soleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan masukkan rasa cinta ke dalam hati orang-orang yang beriman. Nggak semuanya, Nabi juga dibenci sebagian orang, tapi orang yang benar-benar beriman agar sayang sama orang yang beriman dan beramal soleh itu.